CEO ini berhasil menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Suasana tegang di dalam ruang rapat sangat terasa. Terlihat raut resah dari antek-antek perusahaan. Karena tiba-tiba, Pak CEO mengadakan rapat darurat. Baik, teman-teman semuanya, meskipun Pak Lima belum datang, kita mulai saja rapat pada hari ini. Karena ini sudah 8 menit telat, padahal yang biasanya beliau paling on time kalau tentang waktu. Sebenarnya tadi pagi saya sudah mengingatkan, Pak Lima hanya bilang iya lalu menatap saya lama, matanya merah. Merah karena apa? Nangis? Kurang tidur? Saya tidak tahu, tapi beliau membawa map coklat tebal yang biasanya beliau gunakan untuk dokumen-dokumen penting. Map coklat? Bukannya itu yang beliau pakai waktu akuisisi perusahaan tahun lalu? Bukan, waktu itu pas akuisisi beliau tuh pakai map biru, bukan map coklat. Map coklat itu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Aduh, kalian ini suka membesar-besarkan. Mungkin itu cuma laporan biasa. Saya terbang dari Singapura pukul 5 pagi untuk rapat ini. Jika Pak Direktur tidak datang dalam waktu 5 menit, saya akan kembali ke bandara. Bukila mohon sabar sebentar, mungkin Pak Direktur lagi dalam perjalanan dan kena macet. Maaf semuanya, saya telat. Saya memberikan Anda 10 menit, bukan untuk terlambat, tapi untuk memulai rapat yang sudah saya tunggu 2 minggu. Bu, dan semuanya, saya tidak akan bertele-tele. Isi map ini akan mengubah hidup kita semua. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengar laporan dari masing-masing divisi dengan jujur. Baik, mari kita mulai rapat pada hari ini. Agenda pertama rapat darurat hari ini adalah evaluasi kinerja 3 bulan terakhir. Kita akan mulai dari divisi. Saya ingin mulai duluan. Saya capek dituduh terus. Setiap rapat selalu pemasaran yang disalahkan. Kali ini saya ingin bicara terlebih dahulu. Oh, mau mengakui bahwa anggaran 500 juta itu habis sia-sia. Itu tuduhan. 500 juta bisa buat beli mesin produksi baru. Pak, jangan ikut-ikutan. Cukup. Bu Lutfi, silakan bicara. Tapi ingat, jangan rapat, pasar. Baik, data penjualan produk tumbler inovatif bulan pertama setelah launching yaitu 15.000 unit, bulan kedua 12.000 unit, bulan ketiga 7.000 unit, dan bulan keempat 3.000 unit. Turun 80% dalam 4 bulan, luar biasa. Kenapa turun? Karena produk datang terlambat. Produksi sudah bekerja sesuai standar. Sesuai standar, kompetitor kita menunjukkan produk serupa pada bulan Agustus. Kita bulan November, 3 bulan terlambat. Karena kita harus memastikan pintu tempat vitamin aman, ada risiko bocor, apa mau kita tarik karena bermasalah. Lebih baik launching tepat waktu dengan fitur standar daripada launching telat dengan fitur sempurna tapi tidak aku. Itu mikir pemasaran, jangka pendek, produksi mikir jangka panjang. Jangka panjang, perusahaan bangkrut dulu baru pikir jangka panjang. Semuanya tenang. Biarkan mereka, saya malah penasaran. Pak, tolong jelaskan kenapa produksi selalu terlambat dalam 3 bulan terakhir ini. Karena perubahan desain terus-menerus dari pemasaran. Ini catatan perusahaan, desain dalam 6 bulan, 23 kali, revisi 23 kali. Karena pasar berubah, konsumen minta warna baru, motif baru, dan fitur baru. Dan setiap perubahan butuh waktu, butuh dicoba, butuh. Kalian selalu butuh waktu. Sementara tim pemasaran harus berhadapan langsung dengan konsumen. Konsumen marah karena produknya tidak sesuai janji. Janji apa yang kamu buat? Itu bukan urusanmu. Janji apa yang kamu buat, Bu? Kami janjikan varian warna limited edition setiap bulan. Limited edition dengan mesin yang hanya bisa produksi 5.000 unit per warna, gila kan? Stop, ini rapat, bukan ada tinju. Menarik, sangat menarik. Kalian saling menghancurkan di depan saya. Bagus, saya jadi tahu di mana uang saya ditanamkan. Oke lah, ini dinamika biasa dalam perusahaan, akan kami selesaikan.
Biasa, penjualan turun 80%, revisi desain 23 kali, saling tuduh di depan investor. Ini bukan dinamika biasa, ini kekacauan. Dari sisi keuangan sebenarnya kami masih bisa. Diam, saya belum selesai. Saya investasi 5 miliar di perusahaan ini karena saya lihat potensi produknya. Tapi yang saya dapatkan apa? Drama, pertengkaran, tidak ada kerjasama. Pak Direktur, sebagai pemegang saham terbesar kedua, saya minta penjelasan atau saya akan tarik investasi saya hari ini juga. Jangan. Diam, saya bicara dengan direktur utama. Bu, semuanya. Isi map ini adalah surat pengunduran diri saya dan juga surat pernyataan pilot perusahaan kita. Pak! Maksud Anda? Saya sudah berjuang 3 bulan terakhir. Saya pinjam uang pribadi, saya jual aset saya bahkan jual tanah warisan orang tua saya. Tapi itu semua tidak cukup. Utang perusahaan sudah 120 miliar. Pak Direktur, Anda serius? Maaf, saya sudah gagal. Tapi laporan keuangan bulan lalu masih. Rekayasa, saya yang sudah buat. Jadi selama ini kita bertengkar soal hal sepele. Sementara perusahaan sekarang. Dan kita semua tidak tahu. Pak, saya minta maaf. Saya terlalu fokus produksi, lupa lihat kondisi perusahaan. Saya juga, saya sibuk menuntut ini itu. Padahal Bodoh, kita semua bodoh. Saya juga. Saya hanya datang marah-marah tanpa tanya keadaan sebenarnya. Bukan salah kalian, ini salah saya. Saya tidak bisa memimpin dengan baik. Saya takut kalian panik, jadi saya sembunyikan semuanya. Tapi akhirnya malah lebih parah. Apa tidak ada cara lain? Bu, perusahaan ini sudah seperti anak saya. Saya dirikan dari nol 15 tahun lalu. Tapi ada saatnya kita harus mengakui kekalahan. Tidak, saya tidak terima. Produk kita bagus, tim kita bisa. tapi uang Kita cari investor baru. Kita Tidak akan mudah. Di kondisi seperti ini, perusahaan diambang bangkrut. Siapa yang mau investasi? Kita bisa restrukturisasi utang. Kita efisiensi karyawan yang tidak. Saya tidak ingin ada yang di PHK. Tapi Pak, Saya bilang tidak. saya punya ide. Ide apa lagi? Janji limited edition. Sindiranmu pantas, Bu. Tapi kali ini saya serius. Minggu lalu saya ikut pameran produk inovatif di Jakarta. Ada banyak investor asing di sana. Lalu, Produk kita ditawar oleh perusahaan Jepang. Mereka tertarik mendistribusikan di Asia. serius. Ini kartu nama direktur pemasarannya. Saya simpan karena saya takut kalian menganggap saya sok. Bu, kenapa baru bilang sekarang? Karena kalian selalu mengalami ide saya. Saya kira kalian akan bilang itu mau pemasaran lagi. Ya Tuhan, kita memang gagal komunikasi. Matsui Corporation, mereka perusahaan besar. kalau mereka serius, ini bisa jadi penyelamat. Tapi apa produksi mampu? Bisa. Kalau standar mereka oke, saya bisa atur ulang dalam produksi. Kita lembur, kita tambah sinkron. Operasional saya dukung distribusi internasional. SDM akan selektif pilih tim khusus untuk proyek ini. Keuangan akan berproyeksi yang realistis dan tidak direkayasa. Jadi, kalian masih mau berjuang? Mau. Pak Direktur, surat pengunduran diri dan pernyataan klien ini dibuang saja. Tapi Bu Gayo, Saya tidak akan tinggalkan kapal yang masih bisa berlayar, apalagi anak buah kapalnya mulai kompak. Baik kalau begitu, mari kita berkeputusan rapat saja ya. Saya catat. Yang pertama akan dipimpin oleh Lucianka untuk negosiasi dengan Master Corporation. Yang kedua, produksi siapkan kapasitas untuk ekspor dipimpin oleh Padika. Yang ketiga, operasional memperluas jaringan distribusi dipimpin oleh Ibu Yunanda. Yang keempat, keuangan berproyeksi dan penganggaran baru dipimpin oleh Ibu Manda. Yang kelima, SDM siapkan tim khusus dan pelatihan dipimpin oleh Pak Kiki. Keenam, sekretariat dokumentasi semua proses dipimpin oleh Ibu Vicky. Investor dampingi dan buka jaringan baru dipimpin oleh Ibu Mila. Dan yang terakhir,
Terima kasih semuanya. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Kita harus buktikan ke matsui korporat bahwa kita layak diajak kerjasama. Amin. Kalau semua berjalan baik, saya akan tambah investasi.